Ada dosa juga menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Atau menyebarkan isu yang benar tapi tidak diperlukan umat. Bahkan membuat kegaduhan. Ini jamaah. Kita itu kadang-kadang ada berita yang kita memang mencari-cari berita tersebut. Artinya kita siap menerima berita tersebut. Oh benar, kita pikir, oh ya benar kayak gini. Tahu-tahu nanti ternyata palsu. Bohong ternyata. Dan ini banyak kebohongan di dunia maya. Kalaupun mungkin kita tidak termasuk yang membuat-buat, jangan menjadi orang yang menyebarkan. Kita dapat kiriman terjadi banjir di mana gitu ya. Anda pernah dapat kiriman ini banjir di Pacitan atau apa. Apa benar anak ngomong ya? Anak cari ternyata banjir di Meksiko. Bukankah kebohongan? Bukankah menyebabkan kepanikan? Bukankah kebohongan dia telah tersebar ke seluruh penjuru negeri yang dia sulit untuk mencabutnya? Dan bagaimana kita melihat yang namanya WhatsApp ini atau aplikasi yang lainnya itu berusaha untuk memperkecil ruang share. Broadcast, kalau nggak salah sekarang kalau sudah di broadcast berapa kali itu, kita hanya nggak bisa broadcast ke banyak orang. Hanya mungkin 1-2 orang. Karena melihat adanya manusia-manusia yang tidak bertakwa kepada Allah, yang kerjanya cuma menyebarkan berita. Di surat An-Nisa, Allah berfirman di ayat 83 tentang bagaimana sikap seorang yang beriman. Ada di masa Nabi SAW, ada orang-orang yang hidup bersama umat Islam, tapi mereka sebenarnya penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang munafikin. Ada perbedaan sikap antara orang munafik dan orang yang beriman. Mungkin kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Subhanallah. Tuh. Ini orang-orang munafik. Ketika perang Khandaq, perang Parit ya. Perang itu tidak imbang. 10.000 orang datang ke kota Madinah untuk menyerang kota Madinah. Akhirnya para sahabat membuat parit. Mereka lagi bertahan di dalam sana. Tahu-tahu ada berita yang menyebutkan bahwasanya Yahudi Bani Quraidah itu berkhianat. Mereka di dalam kota. Ini mereka menghadapi musuh yang di luar kota. Tahu-tahu yang di dalam kota berkhianat. Ini berita yang menakutkan jemaah. Yang menyebabkan mental umat Islam bisa jadi kebingungan dia. Kita musuh di depan, musuh di belakang nih. Mana yang harus dihadapi? Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabat untuk memastikan informasi pengkhianatan mereka. Nabi mengatakan, kalau nanti benar mereka berkhianat, kalian kasih isyarat aja. Yang orang gak paham tapi aku paham. Artinya beritanya disembunyikan. Jangan sampai berita tersebut tersebar membuat mental umat Islam jadi runtuh. Cukup aku yang tahu. Tapi kalau mereka itu nggak berkhianat, kalian bisa sebarkan. Jadi ada
strategi menyampaikan berita. Berita yang menakutkan cukup orang-orang resmi yang tahu. Kalau berita bahagia silahkan disebarkan kepada semua. Kalau orang munafikin enggak, berita apa aja dia sebarkan. Maka Allah sebutkan, kalau bukan karena rahmat Allah, sekali lagi kita ini terjaga karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Kalau enggak kita jadi pengikut syaitan. Itu berita benar ya. Berita benar. Tapi tidak dibutuhkan atau membahayakan kalau disebarkan. Kalau berita bohong, ini yang banyak terjadi sekarang di dunia maya ini. Apa saja yang didapat disebarkan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayu haditha bikulli ma sami. Cukup sebagai dosa ketika orang itu menceritakan semua yang dia dengar. Dia jadi corong. Semua yang masuk ke handphone dia sebarkan. Semua yang dia dengar, dia sampaikan. Tadi sempat Anda sampaikan ada kedustaan, kebohongan yang disebar ke seluruh penjuru dunia yang sulit dia untuk mengambilnya. Mau ngomong minta maaf itu berita ternyata bohong ini itu. Tapi udah kemana-mana.